TNI ungkap hampir 2.000 batang ganja di wilayah pedalaman Papua. Iran tuding Uni Emirat Arab terlibat serangan militer. Sambo, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto untuk warga kota Tangerang. Inovasi bus hidrolik bermanfaat nyata bagi jemaah lansia dan disabilitas. Prabowo nyatakan aparat berperan besar berhak dapat penghargaan. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Beragam informasi peristiwa, baik itu dari dalam negeri dan juga mancanegara akan kami hadirkan untuk menemani pagi hari Anda. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik ban milik PT Arami Jaya di Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo pada Kamis 14 Mei 2026 pagi. Puluhan kendaraan milik karyawan pabrik yang terparkir di lokasi hangus. Peristiwa ini terjadi di Desa Harjo Binangun sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Asap hitam pekat menyelimuti permukiman warga sekitar. Warga dan para pekerja yang baru akan memulai aktivitas terkejut dan panik berhamburan ke jalan untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan keterangan saksi mata, kepulan asap tebal muncul secara tiba-tiba dan dalam hitungan menit langsung membesar menyelimuti seluruh area pabrik. Besarnya kobaran api bahkan turut menghanguskan sejumlah sepeda motor milik karyawan yang berada di area parkir. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Purworejo datang menjinakkan api. Petugas bersama warga dan karyawan berupaya keras melokalisir kobaran agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sebuah mobil minibus menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor pada Jumat pagi. Insiden mengakibatkan seorang mahasiswa mengalami luka serius dan kedua kendaraan mengalami kerusakan parah usai terlibat benturan keras. Kecelakaan adu banteng ini terjadi di Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Seorang mahasiswa berinisial MZA mengendarai sepeda motor Scoopy dari arah Puncak menuju Gadok pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Pengendara motor tersebut tiba-tiba terjatuh dan tergelincir ke kanan jalan saat melintasi lokasi kejadian. Motor korban melewati garis marka tengah yang tidak terputus di tengah kondisi arus lalu lintas sedang normal. Pada saat bersamaan, seorang perempuan berinisial AI mengemudikan mobil expander dengan nomor polisi F1691RJ melaju dari arah berlawanan. Pengemudi mobil tersebut langsung menabrak sepeda motor korban karena jarak yang sudah terlalu dekat. Benturan keras tersebut mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Korban yang berstatus mahasiswa ini tergeletak di tengah jalan dengan kondisi terluka. Pihak kepolisian segera membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Idam Khalid Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini, unit Gakum Satlantas Polres Bogor sedang menangani kasus tersebut secara intensif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pemuda dilaporkan meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan tercebur ke Sungai Jembatan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Korban diketahui hilang kendali dan masuk ke aliran sungai di sekitar jembatan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh dan tercebur ke Sungai Jembatan Karanganyar di Jalan Nasional 3, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen pada Kamis 14 Mei 2026. Korban diketahui bernama Noval Berlianda Riksen, 22 tahun, warga Gunung Tumpeng, Desa Karangjambut, Kecamatan Serueng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tak memakan waktu lama, korban berhasil dievakuasi oleh petugas SAR. Korban ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit PKU Gombong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sebelumnya, peristiwa tragis tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, di mana seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal hingga tercebur ke sungai di sekitar jembatan Karanganyar. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan pihak berwenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jasad seorang pria lanjut usia yang sudah 2 hari hilang setelah tenggelam dan terseret arus di Sungai Ciwulan, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat berhasil ditemukan. Korban ditemukan sekitar 6 km dari lokasi awal saat pertama kali terbawa arus. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang lansia yang sebelumnya dilaporkan terseret arus di Sungai Ciwulan, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 14 Mei 2026. Korban atas nama Pahroni bin Muslim, 69 tahun, ditemukan di muara Sungai Ciwulan atau sekitar 6 km dari lokasi kejadian awal dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban berhasil dievakuasi petugas dan dibawa ke Puskesmas Cikalong untuk penanganan lebih lanjut. Diketahui sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam dan terbawa arus pada Selasa 12 Mei lalu. Hamid, saksi mata yang saat itu tengah bekerja di kebun dekat bantaran sungai, mendengar teriakan dari arah sungai. Setelah mendekati sumber suara, saksi melihat seseorang mengenakan topi putih dalam kondisi terseret derasnya arus sungai. Namun karena kondisi debit air sungai yang tinggi dan arus sangat deras, serta saksi tidak dapat berenang, upaya pertolongan tidak dapat dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seseorang yang diduga penagih utang atau debt collector menusuk pengendara motor di kawasan Marunda, Jakarta Utara pada Kamis siang. Korban ditusuk pelaku usai kedua pihak terlibat cekcok mulut di tengah jalan raya. Korban yang mengalami luka sobek pada bagian dada telah melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Iya, gua videoin lu ya, gua videoin. Seorang debt collector menyerang seorang pengendara motor di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing. Peristiwa ini berawal saat korban bersama istrinya terlibat adu mulut dengan pelaku di tengah perjalanan. Korban kemudian meminta pelaku berhenti di tepi jalan untuk memberikan penjelasan terkait masalah mereka. Alih-alih berhenti untuk menjelaskan, pelaku justru mengeluarkan senjata tajam dan menusuk dada korban sebanyak 2 kali. Usai melukai korban, pelaku langsung memacu sepeda motornya ke arah Jalan Sungai Tiram untuk melarikan diri. Serangan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka sobek di bagian dada. Korban bersama istrinya segera melaporkan tindakan penganiayaan ini kepada jajaran kepolisian untuk ditindaklanjuti. Saat ini, pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus tersebut dan mengejar pelaku penusukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Lucky Avianto menyampaikan komitmen TNI dalam memberantas peredaran ganja dan narkoba di wilayah Papua. Hal ini disampaikan menyusul temuan ladang ganja di wilayah pedalaman Papua yang diduga terkait dengan aktivitas kelompok TPNP BOPM. Pasca pengungkapan ladang ganja di wilayah pedalaman Papua, Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Lucky Avianto bersama Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Fibrial Buyung Sikumbang dan pejabat Kogam Wilhan 3 meninjau langsung distrik Oksibil Papua Pegunungan. TNI turut memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba. Lucky menyebut hasil penelusuran TNI menemukan fakta sejumlah warga diduga mendapat intimidasi dari kelompok separatis untuk menanam ganja di sekitar perkarangan rumah mereka. Dalam pertemuan tersebut tercatat hampir 2.000 batang ganja di wilayah pedalaman Papua. Menurutnya kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda Papua dan keamanan masyarakat. Lucky menegaskan pemberantasan narkoba di Papua menjadi bagian dari komitmen TNI dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memerangi peredaran narkotika. Dapatkan informasi dari masyarakat bahwa mereka dipaksa oleh OPM untuk menanam ganja di sekitar pekarangannya masing-masing. Kemudian nanti dari ganja tersebut dijual kepada masyarakat. Hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh OPM untuk melaksanakan kegiatannya. Ini sangat kontras sekali dengan upaya mama-mama, kemudian bapak-bapak untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang hebat. Karena dengan narkoba ini mereka akan addicted, akan kehilangan masa depan karena pengaruh narkoba ini. Dan
Oleh karena itu, pemerintah kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menyatakan perang dengan narkoba sesuai dengan Asta Cita yang ke-7. Dan selama pelaksanaan tugas ini, alhamdulillah puji Tuhan, hampir 2.000 batang pohon ganja sudah kita amankan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pedagang mie ayam menemukan bayi laki-laki di kawasan Jalan Gaya Motor Raya Tanjung Priok pada Jumat pagi. Warga menemukan bayi tersebut dalam kondisi hidup dan terbungkus kain di tepi jalan. Bayi laki-laki mengejutkan seorang pedagang mie ayam di Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok. Saksi mata mendengar suara tangisan bayi saat hendak membuka warung dagangannya. Warga menemukan bayi tersebut dalam kondisi terbungkus selembar kain di tepi jalan. Ia segera melaporkan temuan ini kepada petugas keamanan yang berada di sekitar lokasi. Pihak keamanan selanjutnya menghubungi Babin Kamtipmas serta piket fungsi Polsek Tanjung Priok. Polisi segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi bayi tersebut ke Rumah Sakit Puri Medika. Tim medis rumah sakit saat ini sedang memberikan pertolongan pertama dan pemeriksaan kesehatan. Saat ini pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan dinas sosial terkait penanganan dan perawatan lebih lanjut. Kami sekalaku Babin Kamtipmas Kelurahan Sungai Bambu dan Bapak di Babinka mendapatkan informasi dari security ADM bahwa di sekitar pedagang mie ayam ada seorang anak bayi yang laki-laki. Itu saya cek TKP, alhamdulillah bayi dalam keadaan masih sehat, hidup, dikerumunin oleh semut itu, Pak. Kerumunin semut, saya bersama warga berinisiatif, pertolongan pertama saya bawa ke Rumah Sakit Medika. Alhamdulillah dicek dari Rumah Sakit Medika dalam keadaan sehat. Lanjut dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah Jakarta Utara. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti di lokasi untuk mengungkap identitas orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Seekor kambing bernama Meme mendadak jadi sorotan publik setelah video-videonya mengenakan berbagai outfit unik viral di media sosial. Hewan lucu ini berasal dari Provinsi Leyte, kini dikenal luas sebagai fashion goat berkat gaya berpakaiannya yang tak biasa. Dalam rekaman yang beredar, Meme tampak berjalan santai di jalanan dan taman dengan berbagai busana mencolok. Mulai dari rok tutup berwarna pink, topi bergaya era Victorian, hingga aksesori kecil seperti garter untuk menahan popok serta sepatu mini. Penampilannya kerap mengundang perhatian warga sekitar, termasuk anak-anak yang datang untuk melihat dan bermain dengannya. Pemiliknya, Melinda Dupal, mengatakan Meme awalnya datang ke keluarga mereka melalui anaknya yang merasa iba dengan kondisi hewan tersebut. Menurut Tupal, pemilik sebelumnya tidak mampu memberikan susu dan induknya tidak dapat menyusui. Sejak saat itu, Meme menjadi bagian dari keluarga dan sering menemani aktivitas harian Dupal. Kehadirannya disebut membawa kebahagiaan, terutama karena Dupal sering merasa kesepian ketika suaminya bekerja di luar kota dan anak-anaknya bersekolah. Popularitas Meme mulai meningkat setelah sebuah video dirinya mengenakan popok menjadi viral. Warganet kemudian menyarankan penggunaan garter agar lebih rapi, yang akhirnya memicu ide untuk mulai mendandani Meme dengan berbagai kostum yang dibagikan lewat media sosial, termasuk dari inspirasi tren di TikTok. Meskipun kini dikenal luas dan menjadi tontonan warga sekitar, Dupal menegaskan bahwa Meme lebih dari sekedar hewan viral, melainkan bayinya sendiri. Kisah Meme menunjukkan bagaimana hewan peliharaan bisa menjadi sumber kebahagiaan, sekaligus fenomena internet yang menghibur banyak orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, saat suhu udara meningkat tajam, pengelola kebun binatang Guadalajara Zoo mengambil langkah kreatif untuk jaga kesehatan dan kenyamanan hewan. Para penjaga hewan menyiapkan berbagai hidangan dingin seperti es balok berisi buah, daging, hingga sayuran yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap spesies.
Dalam rekaman yang diambil terlihat berbagai satwa seperti beruang, primata, lemur, kanguru, meerkat, hingga jerapah menikmati makanan beku. Tujuannya tidak hanya mendinginkan tubuh hewan, tetapi juga memberikan stimulasi mental dan perilaku alami pada hewan. Menurut Pamela Thomas, penjaga area karnivora, untuk beruang pihaknya menyiapkan es balok dengan isi berbeda. Beruang memakan ikan. Pengelola membuat es dengan beberapa blok berisi buah dan ikan. Selain itu, warna-warni di dalamnya juga dibuat menarik agar lebih merangsang stimulasi hewan secara alami, agar hewan tidak stres dan bosan. Untuk primata, staf kebun binatang memberikan variasi es buah seperti semangka dan pisang. Sementara itu, kanguru juga mendapat perlakuan serupa melalui jadwal pakan yang sudah dirancang setiap bulan. Hal ini merupakan bagian dari program enrichment atau pengayaan lingkungan untuk menjaga pola makan tetap seimbang. Melalui strategi ini, Gua adalah Harazu berupaya menjaga kesejahteraan fisik dan mental hewan selama musim panas, sekaligus mendorong perilaku alami mereka di lingkungan penangkaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun selamat setelah mobil yang ditumpanginya terguling saat kejaran dengan polisi di Arkansas, Amerika Serikat. Sang ibu diduga menolak menepi saat diberhentikan petugas karena mengendarai dengan kecepatan tinggi. Kejadian ini terjadi di Mississippi County, Arkansas. Menurut Kepolisian Negara Bagian Arkansas, petugas berusaha menghentikan sebuah sedan Dodge Charger yang melaju kencang di kawasan Joyner. Namun pengemudi yang diketahui bernama Talia Jones malah menolak menepi dan memicu aksi kejar-kejaran dengan petugas. Untuk menghentikan kendaraan, polisi akhirnya melakukan manuver pit yang membuat mobil kehilangan kendali dan terguling hingga terbalik. Rekaman bodycam petugas memperlihatkan seorang balita menangis saat dievakuasi keluar dari mobil oleh ibunya. Petugas terdengar menenangkan anak tersebut dan memastikan kondisinya aman. Setelah pemeriksaan medis, balita dan ibunya dinyatakan selamat tanpa luka serius. Anak tersebut kemudian diserahkan kepada kerabatnya. Sementara sang ibu yang berusia 23 tahun kini menghadapi sejumlah dakwaan termasuk berhenti sembarangan dan mengemudi secara ugal-ugalan, membahayakan anak serta mengemudi dengan SIM yang ditangguhkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda sebuah tempat penampungan rongsok di kota Ensenada, Meksiko. Asap hitam pekat membumbung tinggi dan menyelimuti langit kota saat petugas berupaya memadamkan api. Rekaman drone menunjukkan kepulan asap hitam tebal membumbung dari lokasi kebakaran di kawasan timur Ensenada pada Kamis waktu setempat. Kebakaran terjadi di sebuah tempat penampungan rongsok yang berada di dekat Jalan Ojos Negros dan Circuito Oriente di wilayah yang dikenal sebagai El Aguajalito. Petugas pemadam kebakaran, tim perlindungan sipil, dan polisi kota diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api dan mencegah risiko bagi warga sekitar. Menurut laporan setempat, api dengan cepat menyebar di antara tumpukan kendaraan dan berbagai material yang tersimpan di area rongsok tersebut. Otoritas setempat juga mengimbau warga untuk menjauhi lokasi agar petugas darurat dapat leluasa menjangkau area kebakaran. Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, memperingatkan bahwa kesalahan dalam menangani isu Taiwan dapat mendorong hubungan China dan Amerika Serikat ke situasi yang sangat berbahaya. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing. Guo menegaskan Taiwan merupakan isu paling penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Menurutnya, jika ditangani dengan buruk, konflik antara China dan Amerika Serikat bisa terjadi. China juga menegaskan penolakannya terhadap penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan dan mendesak Washington bertindak dengan sangat hati-hati. Dalam pertemuan tersebut, Xi dan Trump disebut menyepakati kerangka baru untuk membangun hubungan strategis yang konstruktif dan stabil antara dua ekonomi terbesar dunia. Kunjungan Trump ke China berlangsung pada 13 hingga 15 Mei dan menjadi kunjungan kenegaraan kedua Trump ke negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China tak hanya menyoroti pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping. Sosok Marco Rubio dan Elon Musk justru menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Rekaman video menunjukkan Presiden China Xi Jinping menyambut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam rangkaian KTT di Beijing. Dalam video tersebut, Elon Musk juga terlihat berdiri di antara para pimpinan perusahaan teknologi yang turut hadir dalam kunjungan bersejarah itu.
Kehadiran Marco Rubio menjadi sorotan karena sebelumnya ia dikabarkan menghadapi kendala akibat sanksi yang diberlakukan China terhadap dirinya. Sejumlah media menyebut pihak diplomatik China diduga menggunakan celah administratif terkait penulisan nama Rubio agar kunjungan tersebut dapat terlaksana. Rubio juga terlihat mendampingi Donald Trump dalam pertemuan bilateral dan jamuan kenegaraan bersama para pejabat China. Sementara itu, Elon Musk menjadi perhatian publik saat hadir dalam pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. CEO Tesla tersebut terlihat memberikan beragam ekspresi wajah yang kemudian viral di berbagai platform media sosial. Kehadiran Elon Musk dalam kunjungan ini juga dinilai menunjukkan hubungannya dengan Donald Trump kembali membaik setelah sempat dikabarkan merenggang tahun lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebelumnya, Kamis waktu setempat, Perdana Menteri India Narendra Modi menyambut para menteri luar negeri negara-negara BRICS di New Delhi, India, dalam forum resmi yang digelar di bawah kepemimpinan India. Forum berlangsung dari 14 Mei hingga 15 Mei 2026. Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar dan dihadiri oleh para pejabat tinggi dari negara-negara anggota blok tersebut. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Brasil Mauro Vieira bersama perwakilan dari negara anggota dan mitra BRICS lainnya. Forum yang diselenggarakan di India ini menjadi momen penting bagi blok BRICS yang kini telah berkembang menjadi 11 negara anggota di tengah dinamika geopolitik dan krisis energi global. Kehadiran Menteri Luar Negeri Iran menjadi sorotan utama di tengah memanasnya situasi keamanan di kawasan Teluk, termasuk perhatian internasional terhadap Selat Hormuz. Meski mengusung agenda kerjasama ekonomi, inovasi, dan ketahanan global, pembahasan dalam forum ini tetap didominasi oleh isu-isu keamanan dan dampak konflik internasional. BRICS juga dijadwalkan melanjutkan persiapan menuju KTT tingkat pemimpin negara yang akan digelar pada September mendatang. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam forum BRICS, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa perang yang dihadapi Iran melawan Israel dan Amerika Serikat bukan hanya konflik nasional, melainkan pertarungan untuk membela tatanan dunia baru yang sedang dibangun negara-negara BRICS melawan hegemoni Barat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa perang yang dihadapi Iran bukan hanya konflik nasional, melainkan perang melawan hegemoni dunia barat untuk membentuk tatanan dunia baru yang dibangun negara-negara BRICS. Pernyataan itu disampaikan Araghchi saat berpidato dalam pertemuan para menteri luar negeri BRICS di New Delhi, India. Menurutnya, Iran telah menghadapi dua agresi brutal dan ilegal dari Amerika Serikat serta Israel dalam waktu kurang dari 1 tahun. Serangan yang menurutnya didasarkan pada tuduhan palsu. Araghchi menegaskan rakyat Iran tidak akan menyerah pada tekanan dan ancaman, serta menyatakan tidak ada solusi militer untuk masalah yang berkaitan dengan Iran. Iran juga mendorong negara-negara BRICS mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan itu muncul di tengah mandeknya negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sebelumnya menyebut proposal terbaru dari Teheran sebagai rencana bodoh dan tidak akan diterima siapapun. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, menyatakan usulan tersebut hanya menuntut dihentikannya perang, pencabutan blokade, dan pelepasan aset Iran yang dibekukan akibat tekanan Amerika Serikat. Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS berlangsung pada 14 hingga 15 Mei di bawah Ketua India dengan agenda pembahasan isu politik, ekonomi, keamanan, dan kemanusiaan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Uni Emirat Arab atau UEA terlibat langsung dalam operasi militer terhadap Iran. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pertemuan negara-negara BRICS di New Delhi. Pernyataan keras disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi. Araghchi menuduh Uni Emirat Arab atau UEA terlibat secara langsung dalam operasi militer dan agresi terhadap Iran di tengah konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah. Menurut laporan media Iran, pernyataan itu muncul sebagai respon atas komentar perwakilan UEA dalam forum tersebut. Araghchi juga menyatakan pihaknya sebelumnya menahan diri untuk tidak menyebut nama UEA demi menjaga persatuan di antara negara-negara BRICS. Namun ia menilai Abu Dhabi tidak mengecam serangan yang menargetkan Iran. Tuduhan ini memperlihatkan memanasnya hubungan Iran dan UEA di tengah meningkatnya ketegangan regional yang juga berdampak pada keamanan jalur pelayaran dan pasokan energi global.
Pertemuan BRICS yang awalnya difokuskan pada kerjasama ekonomi dan stabilitas global, kini turut dibayangi oleh perpecahan sikap antar negara anggota terkait konflik di Timur Tengah. Sampai saat ini pihak UEA belum memberikan respon resmi terkait tuduhan tersebut. Sementara ketegangan diplomatik di kawasan Teluk diperkirakan masih akan terus meningkat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wujud nyata dalam pelayanan terhadap jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas adalah disediakannya bus hidrolik. Kehadiran inovasi bus hidrolik memudahkan jemaah berkebutuhan khusus saat menjalani aktivitas ibadah haji. Kekhawatiran keluarga jemaah haji di tanah air terhadap anggota keluarga, sanak saudara yang tengah menjalankan ibadah haji di tanah suci atas kondisi fisik dan keterbatasan fisik, ini tak ada lagi pasca adanya layanan transportasi bus hidrolik. Tak ada lagi langkah berat menapaki anak tangga tinggi, karena bus hidrolik ini dapat menurunkan badan kendaraan secara otomatis, menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini menjadi bentuk nyata dari upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Busnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jemaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Bagi para lansia, kehadiran bus hidrolik bukan sekedar fasilitas transportasi. Lebih dari itu, ini menjadi bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan bermartabat. Bapak dengan Bapak siapa? Hardi Sujarwo. Hardi tadi cobain pakai hidrolik gimana? Gimana tadi rasanya pakai hidrolik? Gimana rasanya? Enak ya. Merasa terbantu nggak Pak? Terbantu. Ini naik bis apa Ibu? Bis apa? Bis itu. Ya, tadi gimana perasaannya Bu? Kan tidak harus turun dari kursi roda. Apakah merasa terbantu? Terbantu lah. Ya, gimana Bu perasaannya tadi? Senang lah. Ya, Ibu dengan Ibu siapa? Nurlela. Ibu Lela. Nurlela. Nurlela. Iya. Usianya berapa Bu? 48. 58 dari mana Bu? Jambi. Jambi. Terima kasih banyak. Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji tahun ini. Sebab ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Kehadiran bus hidrolik diharapkan menjadi solusi untuk mempermudah mobilitas jemaah lansia dan disabilitas, sekaligus memperkuat komitmen penyelenggara dalam mewujudkan haji yang lebih ramah, setara, dan penuh kepedulian. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, selalu ada kisah-kisah haru di setiap kedatangan jemaah haji baik di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Mayoritas dari momen haru tersebut datang dari para tamu Allah, kalangan pasangan suami istri berusia lanjut atau lansia. Bak drama Korea yang identik dengan kisah romantisme dan adegan cinta yang menguras air mata, momentum kisah cinta sejati para jemaah haji pasangan suami istri lansia, tak kalah menarik perhatian para petugas haji dan jemaah haji lainnya. Insiden jemaah haji lansia pasutri terpisah terjadi di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Kakek Wardoyo, jemaah asal Temanggung, panik saat kehilangan istri tercinta Rohania di tengah rombongan jemaah embarkasi Yogyakarta Kloter 19. Karena khawatir berpisah dengan pendamping hidupnya, sang kakek menolak masuk bus dan keras hati ingin menunggu sang istri. Saking cintanya, kakek Wardoyo tak mau masuk bus alias menolak masuk bus dan ingin bareng dengan istri tercinta Rohania. Hingga akhirnya sang kakek diantarkan ke bus lain setelah ditemukan oleh petugas haji di bus lain. Sang kakek Wardoyo sangat gembira dan berseri-seri setelah bertemu dengan istri tercinta. Bapak nggak mau masuk? Belum ketemu ini. Oh, belum ketemu. Nggih. Tanggung jawab sama saya. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak? Iya, dia tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu. Sekarang udah ketemu nggih, Pak? Katanya akan keluar sebentar menunggu teman. Nggih. Jadi saya tuh keluar tuh kok
Lama sekali. Oh, oke. Tapi alhamdulillah sudah ketemu. Kisah sedih sekaligus haru juga dialami oleh kakek waskita jemaah haji dari embarkasi Kertajati 13 yang kebingungan dan menangis karena kehilangan sang pujaan hatinya, Nenek Kasiri di pelataran Masjid Nabawi, Madinah. Ya, oke? Ya. Mbak, nanti kita bantu cari ketemu Mbak. Ada kajiratin aku. Yuk ke kajiratin. Mbak, tadi saya udah keliling 316, 318. Sudah nggak ada, kayaknya sudah ada yang bantu ke hotel. Kakek waskita sangat panik dan sedih terpisah dengan istrinya usai sholat bersama di Masjid Nabawi. Setelah dibantu petugas, akhirnya pasangan suami istri tersebut berhasil dipersatukan kembali. Momen romantis juga terlihat di Pavilion B Bandara Internasional Jeddah, Arab Saudi. Pasangan jemaah haji asal Temanggung kakek Sutrisno dan istri Suwarsi secara bersamaan atau kompak melakukan sujud syukur setelah menapakkan kaki di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Mereka sangat bersyukur atas nikmat yang tiada terkira, syukur yang tak terukur karena masih diberi kesempatan bisa menunaikan rukun Islam kelima ibadah haji di Tanah Suci. Rasa sedih bercampur bahagia karena sebentar lagi perjalanan sucinya akan dituntaskan. Ibadah haji yang terlama-lama dinanti-nanti, bahkan harus meninggalkan 5 anak dan 9 cucu di tanah air. Terus Bapak tadi sholat sujud syukur nggih? Sujud syukur. Apa Pak? Artinya apa Pak? Supaya sehat semua. Enggak, alhamdulillah sampai sini gitu. Ya. Ibu juga tadi saya lihat Ibu langsung sujud ya, sedih, terharu. Kenapa Bu? Saya senang sampai di sini, saya memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan rukun Islam yang nomor 5. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini ya, sama Allah bisa menjalankan wajib dan sunnah ini. Kisah cinta suci pasangan suami istri yang telah lama bersama berjuang bersatu dalam ikatan cinta sehidup semati bukanlah drama. Apa yang dialami mereka membuktikan bahwa cinta suci memang ada. Bahkan cinta abadi hingga ke tanah suci sebagai buktinya kekuatan kasih sayang pasangan suami istri. Meski letih setelah melakukan perjalanan panjang dari tanah air ke tanah suci, hal tersebut tak mereka rasakan. Hanya rasa hikmat dan syukur yang tersirat dari benak mereka. Terlebih bersama di tanah suci bersama sang pujaan hati dan pendamping hidup, seolah mengubah dari lelah menjadi lilah. Dari Jeddah dan Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026. Panggilan ke tanah suci tak mengenal apapun profesi dan latar belakang, status ekonomi dan sosial orang. Seperti pasangan suami istri yang biasa beraktivitas di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai tukang sayur. Panggilan ke tanah suci adalah rahasia sang pencipta yang seringkali datang kepada mereka yang secara logika tak punya apa-apa, namun memiliki tekad luar biasa. Hiruk-pikuk Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah jadi saksi bisu perjuangan pasangan suami istri Caryudi dan Muslihatun. Sejak merantau ke Jakarta pada tahun 1998 silam, peluh dan lelah seolah menjadi sahabat karib mereka sehari-hari. Sepasang suami istri asal Pemalang, Jawa Tengah, yang sehari-harinya menyambung hidup sebagai pedagang sayur dan bumbu dapur, ini telah menapakkan kaki di bumi para nabi. Berpenampilan sederhana, Caryudi dan Muslihatun tak mampu membendung rasa haru mereka setelah tiba di salah satu hotel di Madinah. Mereka bersyukur dengan niat dan tekad yang kuat, akhirnya bisa berangkat haji dengan menabung 50.000 per hari. Memang udah niat saya gitu ya. Nanti insya Allah kalau memang ada rezeki, ngumpulin duit buat berhaji. Dan alhamdulillah kita yang misalkan buat sehari-hari, buat kehidupan sehari-hari, alhamdulillah bisa menyisihkan buat ditabung, dan alhamdulillah bisa buat ini, buat mendaftar. Sehari dikumpulin, ditabung di sendiri 50.000. Nanti kira uangnya udah cukup, baru kita mau bertabung. Berbagi tugas demi menghidupi 4 buah hati, sang suami Caryudi bertugas belanja grosir ke pasar induk dan menjemput anak sekolah. Sementara sang istri Muslihatun berdiri di garda depan untuk berjualan. Jam kerja mereka pun tak biasa, dimulai dari pukul 10 malam hingga jam 7 pagi. Keluarga itu bagi tugas. Saya tuh bagian tugas belanja.
sama jaga antar jemput sekolah anak. Nah, nanti istri yang bagian dagang. Jadi dari sore jam 10 itu saya udah rapi-rapi. Nanti kalau istri datang saya baru pulang. Gitu. Jadi aktivitas di pasarnya mulai dari jam 10 sore ya sampai jam 7 pagi. Jam 7 ya. Jam 7 pagi ya. Hasil jualan sayur harian yang dikelola sang ayah di kampung menjadi modal awal mereka mendaftar haji pada tahun 2013 silam. Kini, setelah 13 tahun sabar mengantri, doa keempat anak mereka di tanah air agar orang tuanya selalu sehat dan bahagia selama beribadah, seolah jadi bahan bakar semangat bagi fisik mereka yang tak lagi muda. Pasutri ini berharap bisa menjadi lebih baik sepulang haji. Jaga kesehatan, pokoknya ya dibikin senang-senang lah. Harapan saya setelah kita berhaji, jadi kita bisa untuk menambah keimanan kita. Seandainya kita berhaji, ibarat katakan kita udah pakai putih gitu ya. Ibarat kita biar bersih, jadi untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih lurus gitu. Menjadi haji yang mabruro. Dari riuhnya pasar Kebayoran Lama hingga syahdunya pelataran Baitullah, Caryudi dan Muslihatun adalah bukti nyata bahwa niat yang tulus dan ikhtiar yang jujur akan selalu menemukan jalannya menuju tanah suci. Perjuangan Caryudi dan Muslihatun adalah tamparan sekaligus pelipur lara bahwa takdir indah ke tanah suci bukan monopoli mereka yang berharta, melainkan undangan bagi mereka yang tak lelah berusaha. Dari Madinah Al Munawwaroh, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Seorang jemaah haji penyandang disabilitas asal Aceh, Muhammad Erlita, tiba di Tanah Suci dan menjadi bagian dari rombongan jemaah haji Indonesia yang terus berdatangan ke Arab Saudi. Kehadirannya menjadi gambaran semangat dan tekad kuat untuk menunaikan ibadah haji meski memiliki keterbatasan fisik. Duduk di kursi roda dengan pendampingan humanis dari petugas haji, Muhammad Erlita, jemaah haji penyandang disabilitas dari kloter BTJ 09 Aceh, mengaku senang akhirnya bisa mendarat dengan selamat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Kamis malam pukul 21:45 waktu Arab Saudi. Setelah menyelesaikan proses kedatangan di bandara, Erlita bersama rombongan jemaah langsung melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah menggunakan bus. Erlita dan rombongan jemaah kloter BTJ 09 akan menempati Burj Al Wahda Al Mutamayyiz Hotel sebagai tempat menginap selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Dirinya mengaku sangat merasakan manfaat dari layanan para petugas haji. Bahwa program Kemenhaj, program haji ramah dan siap dan disabilitas, saya juga rasakan manfaatnya. Pelayanan humanis dan tulus terhadap jemaah disabilitas memang menjadi bagian dari tagline Haji tahun 2026. Hal ini diapresiasi oleh Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Deka Kurnian mengatakan, pelayanan petugas haji terhadap jemaah haji khususnya penyandang disabilitas bukti keseriusan dan komitmen yang nyata dari Kementerian Haji dan Umroh. Melihat, merasakan secara langsung bagaimana Kementerian Haji memiliki komitmen dan keseriusan yang nyata. Kami dilibatkan dari sebelum penyelenggaraan haji. Kami dilibatkan dalam pelatihan buat para petugas haji. Bahkan Pak Dirjen, penyelenggaraan Bina Haji ini langsung terjun melihat bagaimana persiapan bagi para petugas haji yang dilatih untuk bisa melayani jamaah penyandang disabilitas dan juga lansia serta perempuan. Dan bagi kami sebagai sebuah lembaga negara, ketika melihat praktek baik seperti ini adalah sebuah hal yang sangat patut kami apresiasi. Ini dengan melayani, dengan memberikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, lansia dan perempuan, justru disitulah keberkahannya. Kemudahan, kelancaran didapatkan dengan berusaha memberikan pelayanan bagi jamaah yang rentan ini. Mudah-mudahan kita yakin semua penyelenggaraan haji tahun ini menjadi lebih sukses. Perjalanan menuju Tanah Suci ini menjadi momen penuh haru dan syukur. Karena di tengah keterbatasan fisik, jemaah haji disabilitas tetap semangat untuk memenuhi panggilan ibadah tetap menyala. Kehadiran jemaah penyandang disabilitas juga menjadi pengingat bahwa ibadah haji adalah perjalanan keimanan yang dapat diraih oleh siapa saja dengan semangat, kesabaran, dan keyakinan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Penyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto berkurban 1 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan bobot 1,1 ton dari jenis Brangus untuk masyarakat Kota Tangerang, Banten. Sapi yang diberi nama Sambo tersebut telah berusia hampir 5 tahun dan telah jalani proses penggemukan selama 3 tahun. Inilah Sambo, sapi yang dibeli Presiden Prabowo Subianto dari tempat penggemukan sapi milik Muhammad Roji yang berlokasi di Kampung Gunung, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Sapi jenis Brangus asal Pulau Jawa tersebut memiliki bobot 1,1 ton dan dibeli seharga Rp122 juta. Usianya telah mencapai 5 tahun dan jalani proses penggemukan di lokasi ini selama 3 tahun. Perawatan ekstra diberikan kepada Sambo, mulai dari rutin mandi sehari 2 kali untuk memastikan kebersihannya, kemudian mendapatkan asupan makan dan nutrisi yang dilengkapi dengan pemberian vitamin serta vaksinasi, sesuai instruksi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Sebelum dibeli Presiden Prabowo Subianto, Sambo telah dinyatakan dalam kondisi sehat atau negatif terjangkit penyakit antraks maupun mulut dan kuku, berdasarkan hasil dari rangkaian pemeriksaan kesehatan dengan cek laboratorium dari sampel darah, air liur, dan kotoran. Ditemui pada Selasa sore, Muhammad Roji mengakui pemberian nama Sambo kepada sapinya telah dilakukan sejak kecil, dikarenakan memiliki bulu berwarna hitam seram. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah membeli sapi saya untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini tahun 2026. Ini jenis sapinya sapi Brangus dengan bobot 1,1, perawatan selama 3 tahun. Ini hasilnya sapinya. Ada tiriman khusus ya, perawatannya khusus. Untuk perawatannya biasa mandi sore pagi. Untuk pakan juga khusus, kita khususkan makan ampas tahu konsentrat dengan singkong. Itu pakannya. Vitaminnya biasa B kompleks, B12 juga, vaksin juga ada, udah divaksin oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Namanya sapi Sambo saya namain. Sebab sapinya hitam serem, jadi kelihatannya saya namain Sambo. Dari awal juga saya namain Sambo dari kecil. Untuk harganya alhamdulillah mencapai 122 juta. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya dikirim ke Kota Tangerang, Pak? Untuk pengirimannya insya Allah ke Kota Tangerang. Cuman ditentukan masjid mana saya belum ada belum ada perintah. Rencananya, sapi Sambo akan ditujukan kepada masyarakat Kota Tangerang pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Namun untuk lokasi pemotongan belum ditentukan pemerintah Kota Tangerang. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara masif. Selain untuk pastikan kondisi fisik sapi layak kurban, petugas juga menemukan adanya kenaikan harga jual hewan ternak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejumlah peternakan sapi di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa menjadi sasaran pemeriksaan petugas Dinas Peternakan dan Perkebunan setempat pada Rabu siang. Didampingi dokter hewan, petugas memeriksa satu persatu dari ratusan ekor sapi yang akan dijual untuk kebutuhan kurban. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik secara menyeluruh, mulai dari kesehatan gigi, mulut, kilau bulu, hingga proporsional tubuh hewan. Langkah ini diambil untuk pastikan tidak ada gejala penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta memastikan usia sapi telah mencukupi syarat syariat. Setiap hewan yang lolos uji kesehatan akan diberikan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Dinas Peternakan Goa mencatat stok hewan kurban tahun ini tergolong aman dengan ketersediaan 7.100 ekor sapi, serta 900 ekor kambing. Meski stok mencukupi, harga sapi di pasaran mengalami kenaikan sekitar Rp500.000 per ekor. Hal ini merupakan dampak dari menurunnya populasi ternak akibat wabah PMK yang sempat menyerang beberapa tahun silam. Di tingkat peternak, permintaan sapi justru mengalami peningkatan signifikan. Untuk menjaga kualitas, para peternak kini lebih ekstra dalam memberikan pakan dan perawatan rutin. Harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi, mulai dari Rp14 juta hingga ratusan juta rupiah per ekor, tergantung pada bobot dan jenis sapi.
Kita menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini, kita telah menyiapkan sapi kurban sekitar 7.100 ekor dan kambing kurang lebih 900 ekor. Jadi untuk stok tahun ini saya rasa sudah sangat mencukupi. Nah, yang perlu kita cermati dalam memilih hewan kurban ini adalah harus ada surat keterangan pemeriksaan hewan. Jadi bagi masyarakat yang belanja sapi kurban di Goa, standar bervariasi tergantung dari berat-beratnya ya. Kadang mulai dari harga 14 juta sampai 100 juta. Ya. Sampai ada 80, 60 lah. Itu yang dari besarnya. Berapa kilo itu yang 14? Kalau 14 itu juta itu berkisar 70 kilo. 70 kilo. Ya. Pemeriksaan kesehatan ini akan terus dilakukan secara berkala hingga hari raya tiba. Hal ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan jaminan konsumsi bagi masyarakat yang akan berkurban. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara masif. Selain untuk pastikan kondisi fisik sapi layak kurban, petugas juga menemukan adanya kenaikan harga jual hewan ternak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di penampungan hewan kurban Jalan Raden Inten, Durensawit, Jakarta Timur mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penjual hewan kurban menyebut harga sapi tahun ini naik di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per ekor. Jenis sapi lokal seperti limosin dan simental menjadi yang paling banyak dicari masyarakat. Saat ini harga sapi di lapak tersebut dibanderol mulai dari 20 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Sedangkan tahun sebelumnya, harga sapi berkisar antara 26 juta hingga 29 juta rupiah. Kenaikan harga disebabkan oleh meningkatnya biaya perawatan, pakan ternak, serta biaya pengiriman dari daerah asal ternak di Wonogiri, Jawa Tengah. Para pedagang mengaku harga konsentrat dan jerami yang digunakan untuk pakan ternak juga terus meningkat. Meski harga naik, pedagang mengaku kualitas sapi yang dijual tahun ini juga lebih baik. Lapak hewan kurban ini sendiri sudah beroperasi selama 7 tahun di kawasan Raden Inten, dan para pedagang mengaku sudah berjualan di jalur tersebut sejak tahun 1999. Daripada tahun kemarin kalau untuk sapi ada kenaikan, Mas. Kira-kira berapa, Mas? Kurang lebih harga di angka 1 jutaan sampai 1,5. Kita di sini masih main lokal, Mas. Limosin sama simental. Naik semua dua-duanya? Naik, Mas. Kisaran harga 27 sampai 30-an. Dari Jakarta Timur, Nandit Tio, Info TV melaporkan. Pemirsa, Planetarium Taman Ismail Marzuki jadi lokasi favorit bagi keluarga untuk menghabiskan waktu libur panjang. Setelah sempat tutup selama 13 tahun, Planetarium kini kembali dibuka untuk wahana edukasi antariksa anak hingga nostalgia bagi para orang tua. Planetarium di Taman Ismail Marzuki atau TIM menyuguhkan wahana antariksa 2 dimensi yang ditayangkan melalui 12 proyektor di langit-langit gedung planetarium. Dengan harga tiket Rp10.000 saja, Anda dapat membelinya melalui online maupun secara langsung saat datang ke planetarium. Tiket yang disediakan oleh pihak pengelola pun terbatas, yakni hanya 800 kuota tiket saja per hari, dengan 4 waktu pertunjukan dalam sehari. Pengunjung dapat menikmati beberapa tayangan terkait pengetahuan luar angkasa seperti planet, bintang, dan roket dengan beberapa sesi jadwal penayangan mulai dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam. Sama adik sepupu, sama tante, sama om. Dulu sebenarnya sering ke planetarium tapi sebelum direnovasi. Karena sekarang setelah direnovasi katanya lebih bagus, jadi penasaran nih gimana sih dalamnya gitu loh. Harga tiketnya menurut aku murah sih, tadi di online itu ya cukup terjangkau, cuma 10.000-an. Sama anak sih yang lebih excited ya, mau ngenalin dunia luar angkasa aja ke anak. Iya, on the spot aja aku, karena online agak susah sih. Sama anak, ya sama kakak atau anak aja ya, karena kan kebetulan lagi buka juga ya ini dari sekian vakumnya beberapa tahun yang lalu ya, jadi awal banget buka, jadi aku mau ngasih tahu untuk anak aku yang kebetulan masih masa pertumbuhan juga gitu ya. Mau nonton apa? Planet, mengenal nama-nama planet.
Selain penayangan edukasi terkait tata surya di dalam planetarium, juga terdapat asisten AI interaktif Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dapat menjawab pertanyaan dari para pengunjung terkait pengetahuan antariksa. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Memasuki libur panjang kali ini, sebuah objek wisata arung jeram di aliran Sungai Cisadane Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diburu pecinta arung jeram asal Tangerang dan Jakarta hingga Bekasi. Dengan memanfaatkan lebar sungai serta derasnya aliran Sungai Cisadane, pengelola mengaku wisata air ini alami peningkatan pengunjung hingga 85% dari hari biasanya. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih tahun ini jadi berkah buat pengelola arung jeram hingga rafting. Salah satunya arung jeram kilometer 888 yang terletak di Desa Muara Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terbukti kawasan Sungai Cisadane ini ramai dikunjungi wisatawan dan mengalami peningkatan hingga 85%. Dengan memanfaatkan lebar sungai serta panjangnya aliran Sungai Cisadane yang mengalir deras, membuat pecinta wisata alam terbuka arung jeram kian membludak. Dengan didampingi pelatih serta instruktur khusus sebelum menjalani arung jeram, wisatawan asal Jakarta, Tangerang, Bekasi, hingga Depok bisa merasakan goyangan perahu karet di atas aliran Sungai Cisadane. Pengunjung untuk saat ini lumayan banyak. Terus rata-rata pengunjung dari mana aja, Pak? Mayoritas Tangerang, Bekasi, Jakarta. Rata-rata pengunjung ini memang mau arung jeram, rafting, arung jeram atau permainan yang lain, Pak? Lebihnya sih ke arung jeram. Karena Sungai Cisadane itu kalaupun hujan, itu debit airnya itu tidak se-ekstrim atau tidak ada banjir yang katakanlah banjir bandang seperti itu ya. Dari mana, Dek? Dari Jakarta. Libur panjang. Oh, dengan siapa ke sini, Dek? Sama keluarga. Gimana tadi naik arung jeram? Seru sih. Udah pernah ke sini sebelumnya? Pertama kali. Terus tadi medannya gimana? Meski curah hujan deras terus melanda kawasan Bogor, Jawa Barat di hampir setiap hari, tidak membuat wisatawan surut untuk menjalani arung jeram di musim libur panjang kali ini. Karena pengelola mengaku, aliran Sungai Cisadane yang digunakan jarang mengalami banjir bandang dan meluap di sepanjang musim penghujan kali ini. Dari Kabupaten Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu Bogor tak hanya dikenal punya banyak tempat wisata dan camping ground. Kabupaten Bogor juga menyimpan banyak destinasi wisata air terjun yang menarik dan indah untuk dikunjungi saat libur panjang. Salah satunya Curug Bidadari Pasir Kaca yang terletak di Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Air terjun Curug Bidadari Pasir Kaca yang berlokasi di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Dengan pesona alamnya, Curug Bidadari Pasir Kaca juga menawarkan spot foto yang estetik di sekitar area air terjun, cocok untuk mengisi libur panjang bersama keluarga. Tidak hanya bisa dipandang dari kejauhan, pengunjung juga dapat berenang di air yang jernih dan menyegarkan, yang dihiasi oleh bebatuan alam yang mempercantik air terjun tersebut, serta ditemani suasana alam yang indah dan asri, dengan harga tiket yang relatif ramah di kantong. Bu, dari mana, Bu? Dari Ciputat, Pak. Memang sengaja libur ke sini? Iya, sengaja. Sebelumnya. Oh, udah pernah. Tapi ada di tempat camping saya. Mana, Bu, tempatnya? Lumayan sih, buat anak-anak juga nggak dalam ya. Terus alamnya gimana? Berapa, Bu, masuknya, Bu? 10.000 ya per orang. Dari mana, Dek? Depok. Dari Depok. Memang sengaja libur panjang? Iya, libur sekolah. Siapa ke sini? Sama orang tua. Sama keluarga? Sama keluarga. Nah, terus udah pernah ke sini sebelumnya? Belum. Terus gimana tadi lihat Curug Bagus. Bidadari ini? Bagus. Sebelumnya tahu dari mana? Papa nyari-nyari di internet gitu. Terus gimana? Puas nggak dengan main di sini? Puas banget. Kayak bagus. Hanya sendiri arah menuju ke sini? Gimana? Sejuk sih udaranya, nggak? Iya, di tempat camping. Nah, jalanannya lumayan licin. Libur panjang menaikkan Isa Al-Masih menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati destinasi wisata yang dekat dan mudah dijangkau. Dari Kabupaten Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Uni Emirat Arab berikan bantuan 3,3 miliar rupiah untuk jemaah haji Indonesia. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, pemerintah Uni Emirat Arab melalui Zayed Foundation menyerahkan bantuan bagi jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Bantuan senilai sekitar $190.000 Amerika Serikat itu ditunjukkan untuk mendukung 162 jemaah haji Indonesia. Seremoni penyerahan bantuan digelar di Gedung Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia di Jalan MH Tamrin, Jakarta pada Selasa waktu setempat. Bantuan dari Zayed Foundation senilai sekitar $190.000 Amerika Serikat atau setara 3,3 miliar rupiah diserahkan secara simbolis kepada pemerintah Indonesia. Acara tersebut dihadiri Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Obaid Al-Daheri, beserta sejumlah pejabat kedutaan UEA. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah Uni Emirat Arab untuk jemaah haji Indonesia. Menurut dia, bantuan tersebut bukan hanya dukungan finansial semata, namun juga mencerminkan eratnya hubungan persaudaraan Islam antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Bantuan ini ditunjukkan untuk membantu keberangkatan dan kelancaran ibadah 122 jemaah haji Indonesia terpilih. Duta Besar UEA menyatakan pihaknya berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para jemaah serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pemerintah UEA juga berharap kerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia dapat terus berlangsung di berbagai bidang strategis. Pada musim haji tahun ini, Indonesia dijadwalkan memberangkatkan sebanyak 221.000 jemaah haji ke Tanah Suci. Kedua negara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerjasama dalam meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puncak kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi dijadwalkan berakhir pada 22 Mei mendatang. Setelah seluruh jemaah tiba, petugas penyelenggara ibadah haji akan difokuskan ke Mekah untuk mempersiapkan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Suasana kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara Arab Saudi masih terus berlangsung hingga pekan ini. Hingga Minggu pagi, 170.000 lebih jemaah haji Indonesia sudah berada di Tanah Suci, tepatnya di kota Mekah Al-Mukarramah, atau sekitar 85% dari total 203.000 jemaah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyebut, fase kedatangan akan mencapai puncak akhir pada 22 Mei 2026, pukul 7.45 waktu Arab Saudi. Setelah seluruh jemaah tiba, petugas haji akan digeser secara bertahap menuju Mekah untuk memperkuat persiapan layanan puncak ibadah haji di kawasan Armuzna. Fokus petugas nantinya meliputi pengaturan mobilitas jemaah, pendampingan lansia dan disabilitas, hingga penguatan layanan di titik-titik padat saat puncak haji berlangsung. Setelah jemaah haji Indonesia tiba di Arab Saudi, nanti seluruh petugas haji yang dari Dakar Madinah, dari Dakar Bandara, nanti semuanya akan kumpul di Mekah untuk menyiapkan layanan puncak haji Arafah, Musdalifah, dan Mina. Termasuk kita yang di Dakar Bandara, kita juga akan bergeser Mekah untuk membantu layanan Armuzna. Dari Jeddah Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Wujud nyata dalam pelayanan terhadap jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas adalah disediakannya bus hidrolik. Kehadiran inovasi bus hidrolik memudahkan jemaah berkebutuhan khusus saat menjalani aktivitas ibadah haji. Kekhawatiran keluarga jemaah haji di tanah air terhadap anggota keluarga, sanak saudara yang tengah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci atas kondisi fisik dan keterbatasan fisik, ini tak ada lagi.
pasca adanya layanan transportasi bus hidrolik. Tak ada lagi langkah berat menapaki anak tangga tinggi karena bus hidrolik ini dapat menurunkan badan kendaraan secara otomatis, menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini menjadi bentuk nyata dari upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Busnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jemaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Bagi para lansia, kehadiran bus hidrolik bukan sekedar fasilitas transportasi. Lebih dari itu, ini menjadi bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan bermartabat. Bapak dengan Bapak siapa? Hardi Sujarwo. Hardi tadi cobain pakai hidrolik gimana? Gimana tadi rasanya pakai hidrolik? Gimana rasanya? Enak ya. Merasa terbantu nggak Pak? Terbantu. Ini naik bis apa Ibu? Bis apa? Bis itu. Ya, tadi gimana perasaannya Bu? Tidak harus turun dari kursi roda. Apakah merasa terbantu? Terbantu lah. Ya, gimana Bu perasaannya tadi? Senang lah. Ya, Ibu dengan Ibu siapa? Nurlela. Ibu Lela. Nurlela. Iya. Usianya berapa Bu? 48. 58. 58 dari mana Bu? Jambi. Jambi. Terima kasih banyak. Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji tahun ini. Sebab ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Kehadiran bus hidrolik diharapkan menjadi solusi untuk mempermudah mobilitas jemaah lansia dan disabilitas, sekaligus memperkuat komitmen penyelenggara dalam mewujudkan haji yang lebih ramah, setara, dan penuh kepedulian. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, selalu ada kisah-kisah haru di setiap kedatangan jemaah haji baik di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Mayoritas dari momen haru tersebut datang dari para tamu Allah, kalangan pasangan suami istri berusia lanjut atau lansia. Bak drama Korea yang identik dengan kisah romantisme dan adegan cinta yang menguras air mata, momentum kisah cinta sejati para jemaah haji pasangan suami istri lansia, tak kalah menarik perhatian para petugas haji dan jemaah haji lainnya. Insiden jemaah haji lansia Pasutri terpisah terjadi di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Kakek Wardoyo, jemaah asal Temanggung, panik saat kehilangan istri tercinta Rohania di tengah rombongan jemaah embarkasi Yogyakarta Kloter 19. Karena khawatir berpisah dengan pendamping hidupnya, sang kakek menolak masuk bus dan keras hati ingin menunggu sang istri. Saking cintanya, kakek Wardoyo tak mau masuk bus alias menolak masuk bus dan ingin bareng dengan istri tercinta Rohania. Hingga akhirnya sang kakek diantarkan ke bus lain setelah ditemukan oleh petugas haji di bus lain. Sang kakek Wardoyo sangat gembira dan berseri-seri setelah bertemu dengan istri tercinta. Bapak nggak mau masuk? Belum ketemu ini. Oh, belum ketemu. Nggih. Tanggung jawab sama saya. Nggih. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak? Iya, dia tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu. Sekarang udah ketemu nggih, Pak? Katanya akan keluar sebentar menunggu teman. Nggih. Jadi saya tuh keluar tuh kok lama sekali. Oh, nggih. Tapi alhamdulillah sudah ketemu. Kisah sedih sekaligus haru juga dialami oleh kakek Waskita, jemaah haji dari embarkasi Kertajati 13 yang kebingungan dan menangis karena kehilangan sang pujaan hatinya, Nenek Kasiri di pelataran Masjid Nabawi, Madinah. Ya, oke. Ya, Mbak, nanti kita bantu cari ketemu Mbak. Ada Kajiratin aku. Yuk ke Kajiratin. Mbak, tadi saya udah keliling 316, 318, sudah nggak ada. Kayaknya sudah ada yang bantu ke hotel. Kakek Waskita sangat panik dan sedih terpisah dengan istrinya usai sholat bersama di Masjid Nabawi. Setelah dibantu petugas, akhirnya pasangan suami istri tersebut berhasil dipersatukan kembali.
Momen romantis juga terlihat di Pavilion B Bandara Internasional Jeddah, Arab Saudi. Pasangan jemaah haji asal Temanggung kakek Sutrisno dan istri Suwarsi secara bersamaan atau kompak melakukan sujud syukur setelah menapakkan kaki di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Mereka sangat bersyukur atas nikmat yang tiada terkira, syukur yang tak terukur karena masih diberi kesempatan bisa menunaikan rukun Islam kelima ibadah haji di Tanah Suci. Rasa sedih bercampur bahagia karena sebentar lagi perjalanan sucinya akan dituntaskan. Ibadah haji yang terlama-lama dinanti-nanti, bahkan harus meninggalkan 5 anak dan 9 cucu di tanah air. Terus Bapak tadi sholat sujud syukur ge? Sujud syukur. Apa Pak? Artinya apa Pak? Supaya sehat semua. Enggak, alhamdulillah sampai sini gitu. Ya. Ibu juga tadi saya lihat Ibu langsung sujud dan sedih, terharu. Kenapa Bu? Saya senang sampai di sini, saya memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan rukun Islam yang nomor 5. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini ya, sama Allah bisa menjalankan wajib dan sunnah ini. Kisah cinta suci pasangan suami istri yang telah lama bersama, berjuang, bersatu dalam ikatan cinta sehidup semati bukanlah drama. Apa yang dialami mereka membuktikan bahwa cinta suci memang ada. Bahkan cinta abadi hingga ke tanah suci sebagai buktinya kekuatan kasih sayang pasangan suami istri. Meski letih setelah melakukan perjalanan panjang dari tanah air ke tanah suci, hal tersebut tak mereka rasakan. Hanya rasa hikmat dan syukur yang tersirat dari benak mereka. Terlebih bersama di tanah suci bersama sang pujaan hati dan pendamping hidup, seolah mengubah dari lelah menjadi lilah. Dari Jeddah dan Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026. Panggilan ke tanah suci tak mengenal apapun profesi dan latar belakang, status ekonomi dan sosial orang. Seperti pasangan suami istri yang biasa beraktivitas di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai tukang sayur. Panggilan ke tanah suci adalah rahasia sang pencipta yang seringkali datang kepada mereka yang secara logika tak punya apa-apa, namun memiliki tekad luar biasa. Hiruk pikuk Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah jadi saksi bisu perjuangan pasangan suami istri Caryudi dan Muslihatun. Sejak merantau ke Jakarta pada tahun 1998 silam, peluh dan lelah seolah menjadi sahabat karib mereka sehari-hari. Sepasang suami istri asal Pemalang, Jawa Tengah, yang sehari-harinya menyambung hidup sebagai pedagang sayur dan bumbu dapur, ini telah menapakkan kaki di bumi para nabi. Berpenampilan sederhana, Caryudi dan Muslihatun tak mampu membendung rasa harum mereka setelah tiba di salah satu hotel di Madinah. Mereka bersyukur dengan niat dan tekad yang kuat, akhirnya bisa berangkat haji dengan menabung 50.000 per hari. Memang udah niat saya gitu ya. Nanti insya Allah kalau memang ada rezeki, gitu, ngumpulin duit buat berhaji. Dan alhamdulillah kita yang misalkan buat sehari-hari, buat kehidupan sehari-hari, alhamdulillah bisa menyisihkan buat ditabung, dan alhamdulillah bisa buat ini, buat mendaftar. Sehari dikumpulin, ditabung di sendiri 50.000. Nanti kira uangnya udah cukup, baru kita mau bertabung. Berbagi tugas demi menghidupi 4 buah hati, sang suami Caryudi bertugas belanja grosir ke pasar induk dan menjemput anak sekolah. Sementara sang istri Muslihatun berdiri di garda depan untuk berjualan. Jam kerja mereka pun tak biasa, dimulai dari pukul 10 malam hingga jam 7 pagi. Keluarga itu bagi tugas. Saya tuh bagian tugas belanja sama jaga antar jemput sekolah anak. Nah, nanti istri yang bagian dagang. Jadi dari sore jam 10 itu saya udah rapi-rapi. Nanti kalau istri datang saya baru pulang. Jadi aktivitas di pasarnya mulai dari jam 10 sore ya sampai jam 7 pagi. Jam 7 ya. Jam 7 pagi. Ya. Hasil jualan sayur harian yang dikelola sang ayah di kampung menjadi modal awal mereka mendaftar haji pada tahun 2013 silam. Kini, setelah 13 tahun sabar mengantri, doa keempat anak mereka di tanah air agar orang tuanya selalu sehat dan bahagia selama beribadah, seolah jadi bahan bakar semangat bagi fisik mereka yang tak lagi muda. Pak Sutri ini berharap bisa menjadi lebih baik sepulang haji. Jaga kesehatan, pokoknya ya dibikin senang-senang lah. Harapan saya setelah kita berhaji, jadi kita bisa untuk
menambah keimanan kita. Seandainya kita berhaji, ibarat katakan kita udah pakai putih gitu ya. Ibarat kita biar bersih, jadi untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih lurus gitu. Menjadi haji yang mabrur. Dari riuhnya pasar Kebayoran Lama hingga syahdunya pelataran Baitullah, Caryudi dan Muslihatun adalah bukti nyata bahwa niat yang tulus dan ikhtiar yang jujur akan selalu menemukan jalannya menuju Tanah Suci. Perjuangan Caryudi dan Muslihatun adalah tamparan sekaligus pelipur lara bahwa takdir indah ke Tanah Suci bukan monopoli mereka yang berharta, melainkan undangan bagi mereka yang tak lelah berusaha. Dari Madinah Al Munawwaroh, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Seorang jemaah haji penyandang disabilitas asal Aceh, Muhammad Erlita, tiba di Tanah Suci dan menjadi bagian dari rombongan jemaah haji Indonesia yang terus berdatangan ke Arab Saudi. Kehadirannya menjadi gambaran semangat dan tekad kuat untuk menunaikan ibadah haji meski memiliki keterbatasan fisik. Duduk di kursi roda dengan pendampingan humanis dari petugas haji, Muhammad Erlita, jemaah haji penyandang disabilitas dari kloter BTJ 09 Aceh, mengaku senang akhirnya bisa mendarat dengan selamat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Kamis malam pukul 21.45 waktu Arab Saudi. Setelah menyelesaikan proses kedatangan di bandara, Erlita bersama rombongan jemaah langsung melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah menggunakan bus. Erlita dan rombongan jemaah kloter BTJ 09 akan menempati Burj Al Wahda Al Mutamayyiz Hotel sebagai tempat menginap selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Dirinya mengaku sangat merasakan manfaat dari layanan para petugas haji. Bahwa program Kemenhaj, program haji ramah lansia dan disabilitas, saya juga rasakan manfaatnya. Pelayanan humanis dan tulus terhadap jemaah disabilitas memang menjadi bagian dari tagline Haji tahun 2026. Hal ini diapresiasi oleh Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas DK Kurnian mengatakan, pelayanan petugas haji terhadap jemaah haji khususnya penyandang disabilitas bukti keseriusan dan komitmen yang nyata dari Kementerian Haji dan Umroh. Melihat, merasakan secara langsung bagaimana Kementerian Haji memiliki komitmen dan keseriusan yang nyata. Kami dilibatkan dari sebelum penyelenggaraan haji. Kami dilibatkan dalam pelatihan buat para petugas haji. Bahkan Pak Dirjen, penyelenggaraan bina haji ini langsung terjun melihat bagaimana persiapan bagi para petugas haji yang dilatih untuk bisa melayani jemaah penyandang disabilitas dan juga lansia serta perempuan. Dan bagi kami sebagai sebuah lembaga negara, ketika melihat praktek baik seperti ini adalah sebuah hal yang sangat patut kami apresiasi. Ini dengan melayani, dengan memberikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, lansia dan perempuan, justru disitulah keberkahannya. Kemudahan, kelancaran didapatkan dengan berusaha memberikan pelayanan bagi jamaah yang rentan ini. Mudah-mudahan kita yakin semua penyelenggaraan haji tahun ini menjadi lebih sukses. Perjalanan menuju Tanah Suci ini menjadi momen penuh haru dan syukur. Karena di tengah keterbatasan fisik, jemaah haji disabilitas tetap semangat untuk memenuhi panggilan ibadah tetap menyala. Kehadiran jemaah penyandang disabilitas juga menjadi pengingat bahwa ibadah haji adalah perjalanan keimanan yang dapat diraih oleh siapa saja dengan semangat, kesabaran, dan keyakinan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Kelancaran komunikasi antar sesama petugas haji lintas layanan dan fungsi menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Di antaranya adalah alat komunikasi Bravo yang memiliki peran sangat vital dalam memandu pergerakan jemaah haji Indonesia di tengah hiruk-pikuknya Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Bandara 3 Jeddah. Bandara 3, silakan dibongkar. Panas menyengat Bandara Jeddah, Arab Saudi, tak menyurutkan langkah Holistomin, seorang tenaga musiman yang dipercaya menjadi petugas haji Indonesia di Arab Saudi sejak tahun 2002 silam. Di tangan kanannya tergenggam alat komunikasi Bravo, sementara tangan kirinya memegang catatan data jemaah haji. Dengan suara lantang, satu persatu informasi disampaikan petugas haji Indonesia di berbagai pos pelayanan. Setiap kloter yang tiba, setiap bus yang berangkat, hingga jumlah jemaah yang naik ke dalam bus,
Semua harus melalui laporan pria berusia 49 tahun tersebut. Tugas dari kedatangan jemaah sampai penempatan, sampai pemberangkatan, saya informasikan lewat Bravo ke markas Mekah ataupun markas Madinah ataupun ke Mabes, markas besar, termasuk di kantor haji. Alhamdulillah saya berkomunikasi melaporkan untuk pemberangkatannya, pertama untuk kedatangan berapa jumlah dan pemberangkatannya gitu, sesuai dengan manifest penerbangan GA dan SW. Bagi Holis, Bravo bukan sekedar alat komunikasi. Perangkat kecil itu menjadi urat nadi pergerakan jemaah haji Indonesia sejak penyelenggara haji tahun 2007. Seperti layaknya handphone dan handy talkie atau HT, Bravo dapat digunakan untuk telepon atau komunikasi dua arah. Bravo ini sejak 2007 Pak. Dulu 2002 sampai 2006 itu lewat telepon informasi bahwa kloter ini udah datang sekian jumlahnya melalui HP dulu. Karena dulu 2002 sampai 2006 pakai HP, main telepon. Sekarang alhamdulillah sejak 2007 sampai 2026 lewat Bravo. Dalam satu hari, Holis bisa menangani hingga 10 kloter. Artinya, puluhan bus harus didata dan dipantau secara detail mulai dari pesawat mendarat, nomor keberangkatan, hingga jumlah jemaah di dalamnya, bahkan hingga pelaporan saat jemaah didorong ke Mekah. Semua informasi itu akan menjadi pegangan petugas di Mekah untuk memastikan jemaah tiba dengan selamat di hotel masing-masing. Waktu kedatangan jam landing sekian, misalnya jumlah jemaah berapa, dan didorong ke kota Mekah Al-Mukarramah. Misalnya satu kloter ada 10 bis, kami sampaikan satu per rombongan. Alhamdulillah terkendali semuanya, aman dan terkendali. Karena kami sebagai petugas pengalaman dari 2002, alhamdulillah kita melayani dengan senang. Menjadi bagian penting dalam operasional penyelenggara haji Indonesia di Arab Saudi. Pria asal Sampang, Madura yang sudah menetap di Arab Saudi sejak tahun 1995 ini mengaku sangat bangga menjadi petugas Bravo selama kurang lebih 24 tahun. Meski ia harus berbicara hampir 12 jam tanpa henti, Holis mengaku bersyukur dapat menjadi mata dan telinga perjalanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Alhamdulillah kami sebagai PPIH, panitia penyelenggara ibadah haji, saya senang sekali melayani tamu-tamu Allah. Alhamdulillah kami sebagai petugas di Bandara Jeddah dan Madinah, kedatangan, penempatan, dan pemberangkatan, alhamdulillah saya melayani tamu-tamu Allah itu sangat bangga. Satu kemuliaan juga bagi kami. Kami siap siang dan malam melayani tamu-tamu Allah. Di balik suara yang tegas, ada tanggung jawab besar yang tak boleh salah. Karena kesalahan kecil saja bisa berdampak pada ribuan jemaah haji yang baru tiba di Tanah Suci. Melalui Bravo, diharapkan penanganan masalah terkait dengan pelayanan terhadap jemaah haji diharapkan lebih cepat teratasi. Alhamdulillah masalah Bravo itu luar biasa, komunikasi daripada WA. Karena komunikasi lewat Bravo itu langsung jemaah belum nyampe, informasi udah nyampe ke sektor yang tertentu, termasuk ke markas besar di kota Mekah ataupun di Mabes, markas besar. Biar untuk komunikasi untuk misalnya Surabaya 74, misalnya landing jam sekian dan didorong ke kota Mekah Al-Mukarramah. Sebelum jamaah masuk ke kota Mekah, informasi udah nyampe. Alhamdulillah, terima kasih komunikasinya lewat Bravo. Pentingnya fungsi alat komunikasi Bravo diakui oleh rekan Holis yang juga petugas haji, tenaga penghubung Yusuf Bahar. Menurutnya, komunikasi yang tersiarkan secara langsung melalui Bravo dapat didengar semua wilayah kerja panitia penyelenggara haji Arab Saudi. Markas besar ada di markas Madinah, ada juga di markas Mekah, ada di kantor urusan haji, ada juga di KJRI, ada juga di kantor Dubes. Nah, mereka semua juga memantau laporan-laporan yang terjadi live di lapangan. Saya rasa dengan adanya penerangan Bravo ini, semua pihak di sini sangat terbantu. Suara Holis selalu menjadi penuntun perjalanan jemaah haji Indonesia, sejak turun dari pesawat hingga menuju pemondokan atau hotel. Dari balik Bravo, Holis menjadi penjaga alur perjalanan suci para tamu Allah.
bekerja dalam senyap namun menjadi bagian penting dari kelancaran ibadah haji Indonesia. Di tengah besarnya operasional penyelenggara haji Indonesia, sosok-sosok seperti Holistomin menjadi bukti bahwa pelayanan jemaah tak hanya dilakukan di garis depan, tetapi juga dari balik suara yang tak pernah berhenti memandu perjalanan para tamu Allah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026. Sementara itu, insiden barang bawaan jemaah haji tercecer di bandara terjadi di sejumlah jadwal kedatangan baik di Bandara Jeddah maupun Madinah. Dari data yang ada, hampir setiap hari selalu ada barang tertinggal atau tercecer sejak awal kedatangan hingga hari ke-23 kedatangan. Fenomena yang kerap terjadi saat penyambutan kedatangan jemaah haji adalah barang milik jemaah yang tertinggal atau tercecer di bandara. Barang-barang tersebut tercecer bisa jadi karena faktor kelelahan jemaah haji usai perjalanan panjang dari tanah air. Namun bisa juga disebabkan oleh ketidakfokusan atau kurang telitinya para jemaah atas barang-barang bawaannya. Petugas haji layanan perlindungan jemaah yang tergabung dalam tim Lost and Found Dakar Bandara menjamin sepanjang barang tersebut tercecer di bandara pasti akan ditemukan dan segera dikembalikan ke pemiliknya. Biasanya sejumlah barang tercecer atau tertinggal di dalam pesawat, di bandara, saat pemeriksaan X-ray, atau saat di toilet. Mengembalikan beberapa item barang yang tercecer di bandara. Baik untuk dalam 1 minggu ini, untuk barang yang tercecer, yang besar itu kami dapatkan dari maskapai, koper besar. Kemudian ada juga kami dapatkan kursi roda. Selanjutnya beberapa kartu tanda pengenal jamaah dan 2 buah kartu nusuk, jam tangan, dan beberapa kacamata. Ini rata-rata yang item-item kecil ini tertinggal di plaza, baik itu di kamar mandi pada saat mereka ke toilet. Kemudian untuk kartu nusuk ini ada juga yang tertinggal di X-ray, dan ada beberapa item barang yang tertinggal di kursi pesawat. Kepala PPIH Dakar Bandara Abdul Basir menyebut tim Lost and Found akan menyapu bersih barang tercecer yang hingga hari ke-23 kedatangan jumlahnya mencapai lebih dari 500 barang. Untuk barang-barang jamaah yang ketinggalan maupun tercecer di beberapa tempat yang ada di bandara, bahkan yang ada di pesawat, kami membentuk tim yang tim yang tidak resmi gitu, ada namanya tim Lost and Found. Ini tim yang kami bentuk dari petugas Linjam. Mereka tugasnya mengkoordinasi barang-barang yang ketinggalan jamaah dan nanti kita serahkan kepada jamaah melalui Dakar Mekah kalau sekarang. Kalau sebelumnya kita pada saat di Madinah, barang-barang yang kita temukan di bandara nanti kita serahkan ke Dakar Madinah dan selanjutnya nanti dari Dakar Madinah menyerahkan kepada jamaah di hotel-hotelnya. Kami sedang merekap ya, tapi totalnya ada 500 lebih lah barang-barang jamaah yang ketinggalan, mulai dari barang-barang yang sifatnya biasa, barang-barang penting seperti ID card, kartu nusuk, sampai barang-barang berharga, perhiasan, HP, kadang tablet itu ya. Bagi para jemaah haji, tidak perlu panik karena petugas haji siap membantu mencari dan mengembalikan barang tercecer kepada para jemaah. Meski demikian, para jemaah yang masih di Indonesia diharapkan bisa memperhatikan barang bawaan dan simpan dengan baik. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita ke Presiden Prabowo Subianto yang melakukan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah, TNI, dan Polri menjaga stabilitas negara serta mendukung berbagai program strategis pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Polri tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai wilayah Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo meresmikan pembangunan 10 unit gudang ketahanan pangan Polri tipe 654 yang masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton. Selain pembangunan gudang pangan, Polri juga meluncurkan operasional 166 SPPG di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi masyarakat dan pelaksanaan program MBG. Lihat Polri ini berprestasi. Kapolri belum pernah menerima bintang Mahaputra, belum ya? Nanti Presiden Prabowo yang kasih bintang. Panglima TNI juga belum terima juga kau. Presiden Prabowo memberikan. Jadi ini takdir yang belum aku yang berikan, iya kan? Tapi capeknya juga yang nggak beres-beres, gue yang harus beresin juga nih. Saudara-saudara, jadi ya itu namanya hukum bernegara, hukum organisasi. Berhasil, komandannya bagus. Sementara itu dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah, TNI, dan Polri yang terus bekerja menjaga stabilitas negara, serta mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Kepala negara juga secara khusus menyampaikan penghargaan kepada jajaran aparat keamanan yang menurutnya memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban dan kelancaran kehidupan masyarakat. Presiden pun menegaskan bahwa aparat negara harus tetap bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan rakyat. Peresmian gudang ketahanan pangan dan operasional SPPG Polri tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi pangan nasional, mendukung pemenuhan gizi masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan aparat dalam menjaga kesejahteraan rakyat hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bercerita ada makna di balik 1061 jumlah operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diresmikan di Nganjuk, Jawa Timur. Di satu sisi, Prabowo menegaskan hal terpenting bukan pada jumlah koperasi yang diresmikan, melainkan kecepatan pemerintah merealisasikan program tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan pada awalnya direncanakan peresmian 1.300 operasional Kopdas Kelurahan Merah Putih. Namun dalam perjalanannya masih terdapat koperasi yang belum sepenuhnya rampung, sehingga angka Kopdas Merah Putih yang hendak diresmikan diubah. Sementara itu Prabowo menduga Direktur Utama Agrinas Pangan mengetahui bahwa ia menyukai angka 8. Maka jumlah koperasi yang diresmikan diubah menjadi 1.061 unit. Namun demikian, Prabowo menegaskan hal terpenting bukan pada jumlah koperasi yang diresmikan, melainkan kecepatan pemerintah merealisasikan program tersebut. Angka 1061 saya akan jelaskan sedikit. Jadi tadinya mau diresmikan 1.300 ya. 1.300 sekian. Tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari, dan akhirnya saya bilang cukup 1.000 saja. Ya, kemudian Ketua Dirut Agrinas Palma ingat bahwa saya ini suka angka 8. Jadi kalau begitu Pak, nggak usah 1.300, 1.061 aja Pak. Jadi kalau 1 sama 6, 7 sama 1, 8. Jadi ini orang Indonesia suka apa? Gatuk-gatuk ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pun meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada 16 Mei 2026. Peresmian sebagai bentuk penghormatan negara terhadap perjuangan hak asasi manusia dan hak pekerja yang selama ini diperjuangkan Marsinah, serta tegaskan komitmen pemerintah dalam dukung perjuangan buruh di Indonesia. Bertempat di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah pada Sabtu 16 Mei 2026.
penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo sebagai tanda diresmikannya Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah. Dalam kesempatan itu, Presiden meninjau kompleks Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah yang dibangun di atas lahan seluas 938 meter persegi. Kompleks tersebut terdiri atas 2 bangunan utama, yaitu Museum Memorial dan Rumah Singgah yang diharapkan jadi ruang edukasi, sekaligus ruang refleksi bagi masyarakat. Presiden melihat langsung berbagai koleksi peninggalan Marsinah yang dipamerkan, mulai dari baju seragam kerja pabrik hingga dokumen pribadi seperti ijazah sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sejumlah piagam penghargaan dari berbagai organisasi buruh juga turut dipamerkan sebagai bagian dari rekam jejak perjuangan Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Presiden Prabowo menilai kehadiran museum tersebut jadi peristiwa yang langka karena didedikasikan khusus untuk mengenang perjuangan buruh. Dalam sambutannya, Kepala Negara pun menyampaikan bahwa peresmian Museum Ibu Marsinah merupakan momentum penting untuk mengenang perjuangan kaum buruh sekaligus menghormati keberanian Marsinah sebagai simbol perjuangan rakyat kecil dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Ini adalah saya kira mungkin peristiwa yang langka. Mungkin di seluruh belum pernah ada museum buruh luar biasa. Jadi rupanya mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh. Tapi tolong dicek, mungkin pasti adalah. Tapi ini peristiwa langka. Keberadaan Museum Ibu Marsinah diharapkan dapat jadi destinasi wisata edukasi sejarah di Kabupaten Nganjuk, sekaligus sarana pembelajaran bagi generasi muda mengenai pentingnya keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap perjuangan buruh di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan pembahasan yang dilakukan dalam rapat bersama Menteri SDM Bahlil Lahadalia hanya berfokus pada penguatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor minyak dan gas bumi. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan pembahasan yang dilakukan dalam rapat bersama Menteri SDM Bahlil Lahadalia pada Jumat siang hanya berfokus pada penguatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor minyak dan gas bumi. Ia pun membantah pertemuannya dengan Bahlil membahas soal subsidi sebagai dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah. Meski demikian, Purbaya mengaku belum bisa mengungkapkan secara detail isi pembahasan tersebut karena nantinya akan diumumkan secara resmi oleh Bahlil selaku Menteri SDM. Kita membahas bukan subsidi, tapi kita membahas rencana beliau untuk membuat pendapatan atau PNBP dari sektor dan baik. Nanti kalau itu Pak Bahlil yang mengungkapkan saya. Tapi yang saya menarik adalah ada proyek pipanisasi gas yang dari Sumatera ke Jawa itu. Di tengah-tengah masih ada yang belum ini. Nanti dari Sumatera ke Jawa nyambung. Nanti kalau jadi yang Andaman selesai, kita bisa ditransfer gasnya dari sana langsung ke Sumatera dan Jawa. Lebih lanjut, Purbaya menilai proyek tersebut sangat strategis untuk mendukung distribusi energi nasional, khususnya jika pengembangan lapangan migas Andaman telah selesai. Dari Jakarta, Tio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menanggapi adanya keberatan dari Kamar Dagang dan Industri China terkait sejumlah kebijakan di sektor pertambangan, mulai dari penyesuaian royalti hingga rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menanggapi adanya keberatan dari Kamar Dagang dan Industri Cina terkait sejumlah kebijakan di sektor pertambangan, mulai dari penyesuaian royalti hingga rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Namun, Bahlil menyampaikan dirinya belum mengetahui detail surat protes tersebut yang disebut-sebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Bahlil menekankan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi atas kebijakan baru tersebut kepada para investor, baik domestik maupun asing, termasuk investor asal Cina. Saya belum dapat suratnya. Kalau misalkan dari pengusaha China sudah ada yang komunikasi nggak sih Pak soal HPM, penyesuaian HPM nikel? Beberapa sudah komunikasi sama saya, Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya, dan sudah saya memberikan penjelasan dengan baik. Ya. Termasuk keluhan soal RKAB juga Pak, batubara.
RKB dilakukan penyesuaian dan tidak ada masalah ya. Lebih lanjut, Bahlil juga menyebut pemerintah telah menjalin komunikasi langsung dengan Duta Besar Cina untuk menjelaskan kebijakan yang menjadi sorotan tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kemenkes bekerjasama dengan sektor swasta untuk menerapkan label Nutri-Level guna meningkatkan harapan hidup sehat masyarakat. Program ini jadi langkah strategis dalam dorong pola konsumsi yang lebih sehat di Indonesia. Kementerian Kesehatan resmi memperkuat kebijakan pelabelan nutrisi melalui program Nutri-Level sebagai langkah strategis untuk mendorong gaya hidup sehat masyarakat. Program ini dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Lipomol, Universitas Pelita Harapan, dan PT Siloam International Hospital TBK. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut inisiatif ini bertujuan menekan angka penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, hipertensi, dan ginjal yang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Ia menegaskan target peningkatan harapan hidup masyarakat dari 72 menjadi 76 tahun, serta peningkatan masa hidup sehat dari 60 menjadi 65 tahun. Itu insya Allah teman-teman nggak ada yang usianya di bawah 76 tahun. Ya, rata-rata targetnya orang Indonesia sekarang. Teman-teman saya kasih beberapa data aja. Data yang diabetes di Indonesia itu 11,3%, data survei kita terakhir ya. Jadi kalau 280 juta itu kan sekitar 30 juta orang diabetes. Diabetes itu yang sebentar lagi pasti cuci darah, bayangkan kan? Ini yang punya rumah sakit Ibu Carol gitu kan, Pak kita nambah terus HD-nya. Bu, saya kalau nambah terus HD-nya saya sedih sebagai Menteri Kesehatan. Kenapa saya terima kasih sekali nih, dilakukannya juga di mall, nggak di Kementerian Kesehatan. Dia stay as program, it will never successful. Atau bisa di implementationnya ke 280 juta orang Indonesia di 7.000 inhabited island. Itu harus jadi movement. Bedanya program sama movement itu di ownership-nya di mana? Program Nutri-Level menerapkan sistem label sederhana kategori A hingga D untuk membantu masyarakat memahami kandungan gula, garam, dan lemak pada produk minuman siap saji. Implementasi awal telah diterapkan di gerai tertentu di Lipomol Nusantara dengan dukungan edukasi luas melalui jaringan retail dan pusat perbelanjaan di berbagai daerah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkenalkan Nutri-Level sebagai label gizi baru. Program ditujukan untuk dorong pola hidup sehat di masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan sehat kini menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kesehatan meluncurkan Nutri-Level, sistem label gizi baru yang dirancang agar masyarakat lebih mudah memilih produk makanan dan minuman yang lebih sehat. Nutri-Level menampilkan informasi kandungan gizi melalui kode warna dan huruf, mulai dari level A hingga level D. Produk dengan level A memiliki kandungan gizi yang lebih baik, sedangkan level D menunjukkan kadar gula, garam, dan lemak tinggi yang perlu dibatasi konsumsinya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut tingginya kasus penyakit tidak menular dan diabetes menjadi alasan utama hadirnya program ini. Melalui Nutri-Level, pemerintah ingin membangun budaya hidup sehat, sekaligus menjadikan pola hidup sehat sebagai tren di tengah masyarakat. Ranking kematian usia muda nomor 1 stroke, nomor 2 jantung, nomor 3 kanker, nomor 4 ginjal. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, intervensinya, pencegahannya yang paling bagus yang ini. Kenapa jadi ini dikeluarin? Karena gula, garam, lemak itu sangat berpengaruh by scientific proof untuk stroke, jantung, ginjal. Kalau kita bisa nurunin gula, garam, lemak konsumsinya kita ke level normal, itu insya Allah teman-teman nggak ada yang usianya di bawah 76 tahun. Ya, rata-rata targetnya orang Indonesia sekarang. Program kesehatan akan berhasil kayak COVID kalau dilakukannya bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat. Program kesehatan yang baik itu namanya bukan program. Dia harus berbentuk gerakan. Harus jadi movement. Untuk create jadi movement gimana caranya? Cara yang paling bagus
adalah jadikan ini the new lifestyle. Jadikan ini FOMO. Ya. Jadikan bahwa hidup sehat is cool, gitu kan? Gaya di hidup sehat. Kalau minum kopinya kopi susu, itu zamannya Pak Jonathan, zamannya Pak James itu. Kalau kita anak muda sekarang minumnya americano atau espresso. Nah, program kesehatan yang baik ada program kesehatan seperti itu. Yang ownership-nya untuk hidup sehat itu ada di individunya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Brigjen Polisi Victor Alexander Lateka secara resmi dilantik menjadi Ketua Umum Persatuan Akurasi Bilah dan Kapak Indonesia atau PAPKI di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan pengurus pusat yang dihadiri seluruh jajaran anggota PAPKI. Persatuan Akurasi Bilah dan Kapak Indonesia atau PAPKI secara resmi mengukuhkan Brigjen Polisi Victor Alexander Lateka di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Hal ini menjadi momentum penting untuk menyatukan komunitas olahraga akurasi bilah dan kapak dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Harian PAPKI, Henry Jaya Agustian menyampaikan, pihaknya berfokus agar olahraga akurasi bilah dan kapak dapat masuk ke dalam struktur olahraga nasional. Selain itu, Henry juga menargetkan tidak hanya 14 provinsi saja yang tergabung ke dalam PAPKI, melainkan hingga 20 lebih provinsi yang ada di Indonesia. Adapun PAPKI akan generasi muda, salah satunya yakni pelajar pramuka yang dinilai penting dalam pembentukan karakter. Kalau bicara roadmap, kita langkah pertama pastinya masuk ke lembaga olahraga Korminas, kemudian nanti menyusul akan masuk ke KONI. Dikarenakan di dunia belum ada induk, kami menginisiasi untuk menjadi cikal bakal induk olahraga dunia seperti itu. Oh pasti, sangat pasti. Jadi langkah strategis kami di sini selain kerjasama dengan beberapa institusi, contohnya Brimob seperti itu, kami juga akan kerjasama dengan pramuka. Pramuka itu sangat baik dalam pembentukan karakter anak muda dan itu akan tersebar di seluruh Indonesia. Tantangan terbesar adalah persepsi terhadap olahraga kita ini gitu, karena persepsi orang melihat pisau kapak kok serem seperti itu ya. Jadi bagaimana ini PR dari timnya Mas Ferrol dari Humas untuk merubah persepsi lempar pisau dan kapak seperti orang melihat olahraga lain. Ini adalah olahraga seperti itu. Bang, ini kan baru terdapat di 14 provinsi. Di bulan September ada 2 atlet kita terpilih di kejuaraan, salah satu kejuaraan dunia di Las Vegas, karena mereka berdua memiliki nilai yang sangat tinggi, lebih tinggi dari 17 negara lain, maka mereka diberangkatkan langsung ke sana melalui biaya panitia bahkan gitu. Diketahui olahraga akurasi bilah dan kapak selama ini dikenal melalui kegiatan hobi yang berbasis komunitas. Oleh karena itu, untuk mengatur serta mengawasi, PAPKI hadir sebagai wadah nasional pembinaan olahraga akurasi bilah dan kapak di Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita ke Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara resmi melepas peserta program magang kerja luar negeri bagi siswa SMK negeri dan swasta, serta alumni pekerja migran Indonesia wilayah Tulung Agung, Trenggalek, dan Pacitan. Program tersebut jadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Timur dalam memperluas peluang kerja global bagi lulusan pendidikan vokasi. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara resmi melepas 1.790 peserta program magang kerja luar negeri bagi siswa SMK negeri dan swasta, serta alumni pekerja migran Indonesia atau PMI dari Tulung Agung, Trenggalek, dan Pacitan. Para peserta akan ditempatkan di 8 negara tujuan utama, yakni Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan Dubai. Hovifah menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang berhasil lolos seleksi dan diterima bekerja di berbagai negara tujuan. Program tersebut menjadi bukti kuatnya konektivitas antara SMK di Jawa Timur dengan kebutuhan tenaga kerja internasional. Hovifah menegaskan kesempatan bekerja di luar negeri tidak berhenti setelah masa kontrak pertama selesai. Peserta yang memiliki kompetensi dan mampu beradaptasi dengan baik dapat berpeluang kembali direkrut sebagai PMI profesional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur Ahmad Syahri Asidiki menyampaikan permohonan maaf setelah video viral yang memperlihatkan dirinya bermain game sambil merokok saat rapat pada beberapa waktu lalu.
Dirinya mengaku akan taat terhadap keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan Partai Gerindra yang memberikan teguran keras. Mahkamah Kehormatan Dewan Partai Gerindra memutuskan bahwa anggota DPRD Jember yang merupakan kader partai Ahmad Syahri Asyidiki terbukti bersalah. Sejumlah putusan pun disampaikan saat Mahkamah Kehormatan Dewan Partai Gerindra menggelar sidang terhadap Syahri Asyidiki di DPP Partai Gerindra Jakarta. Syahri mengungkapkan bahwa ia taat kepada sejumlah putusan Mahkamah Kehormatan Dewan Partai Gerindra yang diberikan kepada dirinya. Anggota DPRD tersebut meminta maaf sekaligus mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi partai itu. Makasih. Kalau saya menyesal, mungkin ada salah, saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Pada saat itu kenapa lagi nggak Pak? Sampun. Pada saat itu kenapa melakukan Pak? Iya Pak, alasannya apa? Hilaf aja saya sebagai manusia biasa. Pak, sebelumnya pernah melakukan itu juga nggak Pak? Tidak pernah. Pertama kali Pak? Oh, tidak pernah. Pak Ahmad kemarin nyampein permintaan maaf kan ya Pak? Ya. Diulang mungkin Pak, permintaan maafnya. Siapa Pak, ulangin Pak? Ya itu sudah. Saya cukup menyesal sekali saya berbuat seperti itu dan tidak akan saya ulangi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, pastikan kesiapan jembatan Beli di Desa Lahar Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Jembatan dibangun guna mendukung mobilisasi material dan alat berat untuk percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kembali meninjau pemasangan jembatan Bailey di kawasan pembangunan sekolah rakyat Brebes, Jawa Tengah pada Kamis malam 14 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran akses logistik proyek yang ditargetkan rampung pada Juni 2026. Menurutnya, penguatan struktur menjadi prioritas lantaran jembatan tersebut akan dilintasi kendaraan berat setiap hari. Dodi juga meminta pengecekan dilakukan rutin setiap hari untuk mengantisipasi perubahan struktur yang bisa membahayakan proyek. Proyek ini ditargetkan rampung pada bulan Juni 2026 mendatang. Ini hanya sekedar menindaklanjuti hasil kunjungan terakhir saya kemarin beberapa hari lalu. Saya ngecek kesiapan jembatan Beli yang dipasang, pada saat itu belum selesai. Sambil saya waktu itu concern ini nih, concern penguatan jembatan yang ini. Dan memang benar, memang ini harus diperkuat karena yang akan lewat kendaraan-kendaraan kelas berat. Mudah-mudahan dalam beberapa hari sudah siap. Tolong tiap hari dicek kalau ada perubahan struktur, ada pergerakan struktur, di stop dulu, perbaiki lagi, baru kemudian digunakan kembali. Nah, mudah-mudahan dengan begini progres SR yang di Brebes yang di Diau itu bisa kembali kita kejar, tetap Juni bisa selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jembatan Aramco Alur Pungke di Desa Blangrongka, Timanggaja, Kabupaten Benar Meriah Aceh resmi difungsikan. Kehadiran jembatan yang dibangun TNI bersama masyarakat jadi harapan baru bagi warga untuk mempermudah aktivitas dan mendorong perekonomian desa. Proses pembangunan jembatan Aramco Alur Pungke di Desa Blangrongka, Kecamatan Timanggaja, Kabupaten Benar Meriah Aceh, akhirnya rampung dan resmi difungsikan. Jembatan yang dibangun melalui gotong royong TNI bersama masyarakat ini menjadi harapan baru bagi warga untuk mempermudah akses dan menunjang aktivitas sehari-hari. Sebelum jembatan dibangun, warga mengaku kesulitan melintasi jalur tersebut, terutama saat musim hujan karena kondisi akses yang licin dan membahayakan. Kehadiran jembatan Aramco kini membantu petani membawa hasil kebun, mempermudah anak-anak menuju sekolah, serta mempercepat mobilitas warga saat kondisi darurat. Dalam prosesi peresmian, digelar tradisi pesijuk sebagai wujud rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan yang selama ini dinantikan masyarakat. Peresmian juga dihadiri anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam momen penuh syukur tersebut. Warga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat yang telah membantu pembangunan jembatan Aramco di wilayah mereka. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.